Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, Masya Allah, luar biasa. Sebelum kita mulai pembelajaran, ada beberapa hal yang akan Ibu sampaikan terlebih dahulu. Yang pertama yaitu pengabsenan. Untuk absen, di awal tidak ibu absen dulu. Jadi absennya nanti ketika di akhir pembelajaran. Siapa yang mengerjakan tugas, ibu hadirkan. Kemudian bagi yang tidak mengumpulkan tugas, yang tidak mensetor tugas, maka mohon maaf ibu alfakan. Poin selanjutnya yaitu tentang mutu dan jujur pada karakter pendidikan. Mutu yaitu yang sebelumnya kalian tidak tahu, maka di sini kita belajar, maka kalian menjadi tahu. Kemudian jujur, yang jujur itu berbicara apa adanya. Contoh, ibu tanya, anak-anak hari ini kalian sudah mandi belum? Jawaban yang jujur adalah kalau sudah mandi jawab sudah. Tapi kalau belum mandi jawab belum Bu Guru. Maka ibu suruh mandi dulu baru belajar. Oke, penjelasannya sudah ya. Pertama mengenai jurnal, kemudian mutu dan jujur pada karakter pendidikan. Sekarang mari kita mulai pembelajaran kita hari ini. Tapi sebelum kita belajar, supaya lebih semangat belajarnya, sebaiknya kita awali dengan berdoa dulu. Mari kita berdoa sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Oke anak-anak, berdoanya sudah selesai. Sekarang supaya lebih semangat lagi, Ibu akan memberikan satu tepukan, yaitu tepuk PPK. Ya, siap? Perhatikan. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK. Oke, sekarang kita mulai belajar yuk. Untuk pembelajaran hari ini yaitu buku 1, tema 1, hidup rukun, subtema 1, hidup rukun di rumah, pembelajaran 1. Sekarang kalian buka bukunya halaman 1. Kita mulai pembelajaran 1. Udin mempunyai seorang kakak yang bernama Tiara. Di rumah, Udin dan Tiara selalu hidup rukun. Mereka saling menjaga kerukunan. Udin menyayangi Tiara, begitu juga Tiara menyayangi Udin. Udin dan Tiara menghormati kedua orang tuanya. Baik, sekarang kita simak teks cerita berikut. Ayah dan ibu menyayangi Mutiara dan Udin. Suatu hari, ayah membawakan buah tangan untuk Mutiara dan Udin. Mutiara mendapatkan buku cerita. Udin mendapatkan mainan. Mutiara dan Udin berterima kasih kepada ayah dan ibu. Mutiara dan Udin tidak saling berebut oleh-oleh. Ayah dan ibu bahagia melihat buah hati mereka selalu rukun. Perhatikan kata-kata yang dicetak miring pada teks berikut. Gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata asalnya itu disebut ungkapan. Nah, di dalam teks tadi terdapat ungkapan buah tangan dan buah hati. Apa itu buah tangan? Kita contohkan dengan kalimat
Contohnya, ayah pulang kerja membawa buah tangan. Jadi ayah membawa oleh-oleh. Jadi buah tangan artinya oleh-oleh. Contoh lainnya, Udin adalah buah hati orang tuanya. Artinya Udin anak dari kedua orang tuanya. Buah hati sama dengan anak. Jadi gabungan kata yang memiliki arti berbeda dengan kata disebut ungkapan. Yuk kita lanjutkan percakapan di bawah ini berdasarkan teks di atas. Nah, di situ ada ayah. Kata ayah, anak-anak, ayah membawa buah tangan. Nah, kemudian di situ ada kolom kosong. Di antaranya kolom Udin dan kolom Tiara. Apa jawab Udin? Saat ayah pulang bekerja, ayah membawa oleh-oleh untuk Udin dan Tiara. Udin mendapatkan oleh-oleh mainan dan Tiara mendapatkan oleh-oleh berupa buku. Apa kira-kira yang harus kalian isi pada kolom yang kosong tersebut? Nah, di situ kalian bebas boleh mengisi apa saja. Nah, sebagai contoh di sini, Udin berkata, "Terima kasih ayah, aku mendapatkan oleh-oleh berupa mainan." Nah, Tiara juga tidak mau ketinggalan dan mengucapkan, "Hore, kakak juga dapat oleh-oleh buku. Makasih ayah." Mutiara menyimpan buku hadiah dari ayahnya di rak buku. Perhatikan susunan buku di dalam rak tersebut. Buku-buku tersebut tersusun rapih. Berapa banyak buku di dalam rak tersebut? Bagaimana agar kita lebih mudah menghitungnya? Udin bersama Mutiara mengelompokkan buku-buku tersebut. Tiap-tiap kelompok berisi 10 buku. Satu kelompok sama dengan 1 puluhan. Sedangkan 50-an sama dengan 50. Mari kita hitung. 10, 20, 30, 40, 50. Semuanya ada 50. Sedangkan buku yang kurang dari 10 itu bilangannya satuan. Mari kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jumlahnya ada 7 satuan. Jika kita gabungkan 50 dan 7, maka banyak buku ada 57. 70-an sama dengan 70. 7 satuan sama dengan 7. Jika digabungkan 70-an dan 7, maka banyaknya buku ada 77. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Sedangkan yang satuannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sekarang perhatikan kembali buku-buku di dalam rak. Buku-buku dalam rak dapat dikelompokkan sebagai berikut. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Ternyata ada 10 tumpukan buku. Artinya
buku yang ada di dalam rak tersebut berisi 100 buku. Mari kita amati gambar berikut ini. Hitunglah jumlah kubus dengan teliti. Di dalam gambar ini, satu kubus satuan. Artinya, kubus tersebut berjumlah satuan. Di sampingnya ada kubus sebanyak 10 kubus. Kubus satuan berjumlah 10 digambarkan menjadi satu kubus puluhan. Sekarang kita hitung jumlah kubus satuan berikut. Kubus puluhan berjumlah 10 dapat diganti dengan satu kubus ratusan. Nah, kubus ratusan digambarkan dengan kubus satuan yang berjumlah 100. Pada kolom di bawah ini terdapat kubus yang berjumlah ratusan, puluhan, dan satuan. Di antaranya kubus yang berisi 100, 30, dan 8. Mari kita jumlahkan bersama-sama. 100 ditambah 30 ditambah 8 sama dengan 138. Jadi dibaca 138. Nah, cara penulisan angkanya 138 bukan 100,308 ya, tapi 138. Jadi 138. Mutiara gemar membaca buku. Ia membaca berbagai jenis buku anak. Ada buku cerita anak, ada buku pengetahuan, ada buku nyanyian. Nah, mari kita bernyanyi. Hanya anak yang tak pernah bohong.
Setelah bernyanyi, apakah kalian sudah bisa membedakan panjang dan pendek bunyi pada lagu tersebut? Nah, kalau sudah, sekarang silahkan kerjakan halaman 10 ya. Dari pembelajaran kita hari ini, maka kesimpulannya adalah alhamdulillah pembelajaran hari ini sudah selesai. Sekali lagi Ibu ingatkan, untuk tugas jangan lupa ditulis di atas kertas HPS ukuran F4 yang dibagi 2. Kepada ayah bunda minta tolong dibantu ya. Nah, seperti biasa kita akhiri pembelajaran kita ini dengan sama-sama membacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Baik, cukup sekian dari Ibu. Semoga bisa membantu pembelajaran kalian di rumah. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.